Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pelajaran Tsaqofah Fikih di pertemuan yang kesekian kali. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Karena berdoa sebelum belajar adalah salah satu adab yang harus kita laksanakan agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan berkah. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu. Berdoa Wahid Isnain Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Bagi yang sudah berdoa, semoga Ustadz doakan Allah berikan kemudahan ya dalam belajarnya, dalam kesibukan belajarnya, dan ilmunya pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran sebelumnya tentang masyarakat. Kita masih membahas tentang masyarakat ya. Hari ini kita membahas tentang fakta masyarakat saat ini. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki masyarakat. Masyarakat yang tadinya belum baik supaya lebih baik. Masyarakat yang belum solih jadi masyarakat yang solih. Nah, itu tugasnya para nabi. Masyarakat yang belum beriman kepada Allah supaya beriman kepada Allah. Dan setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka tugas memperbaiki masyarakat, tugas memperbaiki umat adalah tugas umat sendiri. Tugas umatnya Nabiullah Muhammad. Termasuk tugas kita untuk memperbaiki masyarakat yang ada di sekitar kita supaya masyarakat yang tadinya masyarakat yang salah menjadi masyarakat yang solih. Nah, gitu. Jadi tugas seorang muslim adalah juga berdakwah, memperbaiki masyarakat di sekitarnya. Cara memperbaikinya dengan cara berdakwah, yaitu menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, itu adalah dakwah. Jadi kalau ada di masyarakat kita, di tetangga kita, keluarga kita yang masih salah, seharusnya sebagai muslim kita ingatkan, kita dakwahi supaya supaya kembali kepada ketaatan kepada Allah. Nah, fakta masyarakat saat ini itu Ustadz bagi menjadi dua. Yang pertama, ada masyarakat yang sudah beriman, ada juga masyarakat yang masih belum beriman atau masih kafir. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendakwahi orang-orang yang belum beriman supaya beriman. Maka ini tugas kita. Karena dari dulu para nabi dan para rasul itu terbiasa mendakwahkan agama Allah supaya orang-orang masyarakat manusia itu kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Allah di akhir zaman ini, di zaman kita yang benar adalah Islam. Maka tugas kita mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum beriman dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang ahsan, dengan sopan, dengan adab,
dan tidak boleh memaksa, karena tidak boleh memaksa dalam mengajak orang untuk masuk agama Islam. Cukup disampaikan saja, tugas kita cuma menyampaikan, tidak memaksa. Fakta masyarakat saat ini yang kedua adalah ada masyarakat yang taat dan ada masyarakat yang maksiat. Yang taat sudah kita lihat alhamdulillah seperti orang-orang yang ke masjid, sholat, menutup aurat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh masyarakat yang sudah taat kepada Allah. Mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi di masyarakat kita ada juga loh masyarakat yang ternyata masih suka maksiat, seperti tidak mau sholat, tidak mau menutup aurat, kemudian berpacaran, kemudian berjudi-judian, minum khamr, dan lain sebagainya. Maka ini adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Maka sebagai seorang muslim, kita juga wajib memperbaiki masyarakat kita. Kalau ada teman kita yang tidak mau sholat, diajak sholat. Kalau ada teman kita yang masih maksiat, diajak taat, jangan dibiarkan. Karena kalau kita membiarkan, kita juga dapat dosanya. Maka kita harus mengajak teman-teman kita, keluarga kita, atau tetangga kita, atau masyarakat di sekitar kita yang masih maksiat untuk taat kepada Allah. Dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Setiap muslim itu berkewajiban untuk berdakwah. Mau itu masih kecil, sudah besar, sudah tua, atau masih muda, semuanya wajib berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemaksiatan. Nah, ketika kita melihat di sekitar kita ada kemaksiatan, maka wajib hukumnya untuk mengubah kemaksiatan itu menjadi ketaatan. Kalau ada orang yang diam saja melihat kemungkaran, maka dia berdosa. Apalagi nggak mau berdakwah. Udahlah, saya nggak mau dakwah. Maka dia berdosa. Karena dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, yaitu kewajiban berdakwah. Antum sebagai seorang muslim harus wajib juga ya menyampaikan Islam, menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran, yaitu berdakwah. Tapi perlu diingat, mengajak itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan. Tidak boleh mengajak dengan cara yang tidak ahsan, tidak sopan, bahkan berbuat zalim. Walaupun yang kita ajak itu orang-orang yang suka maksiat, tapi kita harus tetap berbuat dengan cara yang ahsan, berdakwah dengan cara yang baik, sopan dan santun. Itu ya, solih dan solihah. Oh iya, nanti ketika sudah semua masyarakat itu jadi baik, sudah jadi solih, nah Allah akan berikan kebaikan juga kepada masyarakat itu. Maka kenapa kita nggak boleh diam? Karena kalau kita diam terhadap masyarakat yang masih salah, nanti dosanya ke kita juga, azabnya ke kita juga. Kan nggak mau kan dapat azab dari Allah. Makanya kita harus memperbaiki masyarakat, mendakwahkan Islam kepada mereka. Ketika masyarakat sudah menjadi baik, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maksudnya seperti apa? Sekarang kan kalau ada hujan jadi banjir. Begitu di bumi banyak gempa dan musibah. Ini namanya mungkin salah satunya adalah karena sudah banyaknya maksiat. Jadi nggak berkah. Ketika sudah taat semua, sudah menghindari maksiat semua, maka keberkahannya dari langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah akan melimpahkan banyak sekali rezeki, banyak sekali kebaikan dari langit maupun dari bumi. Entah dihindarkan dari keburukan, entah nanti hujannya jadi bermanfaat, kemudian tidak ada bencana, azab dan sebagainya. Ini salah satu keutamaan kebaikan yang didapat ketika masyarakatnya sudah jadi masyarakat yang solih. Nah gitu ya solih, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ingat ya, minggu depan itu UTS, maka harus belajar ya. Barakallahu fikum. Semangat belajarnya. Kita tutup sampai di sini.
Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Bye bye.